Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo halo sobat mahasiswa, kembali lagi dengan saya Wahda Belata Hidayat. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bu Eka Putri, SPD, MPDE. Video yang saya buat ini bertujuan untuk menyelesaikan ulangan akhir semester, yakni dari matkul Ekonomi Pendidikan. Soal yang pertama, jelaskanlah tujuan dan fungsi manajemen keuangan dalam pembiayaan lembaga pendidikan. Tujuannya untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan kegiatan sekolah agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sedangkan fungsinya yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua penganggaran belanja, yang ketiga pengawasan, yang keempat audit, dan yang terakhir laporan. Yang kedua, menurut saudara, apakah sumbangan terbesar lembaga pendidikan untuk pembangunan ekonomi, begitu pula sebaliknya? Jelaskan. Jawabannya, melalui lembaga pendidikan akan memunculkan generasi yang multi-talent, cerdas, kreatif, berilmu. Intinya, dia lulus pendidikan itu udah punya bekal yang cukup. Dengan generasi yang berkualitas itu tadi, mampu meningkatkan pembangunan ekonomi di negeri kita. Sumbangan terbesar dari pembangunan ekonomi itu mungkin lebih ke hasil gimana seseorang itu bisa meningkatkan perekonomiannya. Entah itu dari segi ekonomi mulai dari kecil, seperti perekonomian keluarganya, dengan perekonomian yang maju. Suatu negara bisa memiliki lembaga pendidikan yang berkualitas juga seperti negara maju di luar sana. Yang ketiga, menurut saudara, apa sajakah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan, dan apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan tersebut? Jelaskan. Jawabannya, ada beberapa indikator yang menjadi bentuk keberhasilan siswa dalam belajar, yaitu yang pertama, siswa memiliki pengetahuan dan wawasan baru yang lebih luas. Yang kedua, siswa menemukan keterampilan dan minat dalam belajar serta mampu meningkat lebih baik dan profesional. Yang ketiga, siswa memperoleh sikap dan karier yang lebih baik. Yang keempat, siswa mendapatkan presentasi belajar di sekolah. Dan yang terakhir, siswa memiliki kreativitas dan inovasi tinggi sehingga dapat menciptakan karya baru yang bermanfaat. Ada juga banyak faktor penunjang keberhasilan pendidikan, seperti faktor sarana dan prasarana yang memadai, serta media pembelajaran mentransfer pengetahuan dari guru ke murid. Selain itu, kurikulum pada pokoknya merupakan suatu sistem, suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen. Komponen tersebut dilengkapi dengan infrastruktur, gedung sekolah, bangunan kelas, toilet, dan lapangan. Sumber daya manusia yang handal, para guru mempersiapkan profesinya sebagai tenaga pendidik yang dapat diandalkan, memiliki integritas, kapabilitas, dan dapat diteladani. Yang keempat, menurut saudara, apa sajakah manfaat yang diterima setelah menjalani proses pendidikan? Jelaskan. Manfaat pendidikan tidak hanya sebatas mendapatkan ilmu. Bagi individu, pendidikan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan seseorang, seperti pengembangan keterampilan, peluang kerja, hingga peningkatan karir. Berikut beberapa manfaat pendidikan bagi individu dan lingkungan sosial. Yang pertama, mengurangi kemiskinan. Yang kedua, penghasilan lebih tinggi. Yang ketiga, menawarkan kesetaraan. Dan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, menurut saudara, pendidikan yang efisien itu seperti apa? Jelaskan. Efisiensi pendidikan artinya memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga optimalisasi yang tinggi. Masalah efisiensi pendidikan membahas bagaimana sistem pendidikan memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini tergantung bagaimana penggunaan dari sumber daya tersebut. Akan dikatakan mempunyai efisiensi apabila penggunaannya hemat dan tepat sasarannya.
Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.